Ker, anak-anak bayaran bawa. Ada apa misalnya? Gue dipantekin mulu sama anak STM 3 Kedoya. Ya, kalau anak-anak dari misalnya dari bayaran datang ya habis dia, pokoknya udah nggak ada apa-apanya lah. Gue lihat tuh banyak orang pada geletakan di tengah jalan ya kan. Itu kena gas air mata mungkin ya? Pas gue samperin ada yang bilang, wah udah mati katanya. Begitu gue mundur, gue dengar ada suara tembakan, dar. Allah. Pas gue dengar suara tembakan itu kok kayaknya kaki gue yang kena, ini perasaan gue. Nah berarti dari BK sendiri udah terbalas lah menurut Mas Boy ya? Karena Mas Boy udah sampai di dalam patah sendiri, sampai ngebagi anak BK waktu itu. Jadi udah terbalas menurut Mas Boy atau belum? Ya gimana gue juga bingung sih kadang-kadang. Sebenarnya gue orangnya kadang-kadang nggak pengen sebenarnya. Kan awal kejadiannya juga gue ngeledek bercanda gitu loh. Cuman mungkin yang dari belakang ini nggak tahu, dia taunya nih, wah musuh nih bentrok. Akhirnya kena lah ya. Kena lah gue. Nah dari BK tadi kan, nama Mas Boy ini joker nih di selatan sendiri ya, kalau dibilang cukup melegenda lah gitu. Karena Mas Joker sendiri pernah nggak ngalamin namanya, kalau dibilang bahasanya kalau zaman sekarang ngalong ke basis-basis lain gitu, kayak misalkan kayak ke Tanah Abang atau Cengkareng. Ya itu dia, awal penataran aja itu basis Bayoran kan Sana ya? bukannya jalannya ke Kebayoran. Ke Tanah Abang. Penatarannya itu dari Kebonjeruk ke Tanah Abang setiap hari. Dari Kebonjeruk ke Tanah Abang, makanya gue juga dulu nggak tahu. Apa mungkin permintaan dari senior-senior Tanah Abang? Apa gimana gue nggak ngerti dah. Pokoknya setiap hari penataran gue baru masuk sekolah, jalannya dari Kebonjeruk STM di pusatnya lah ya, dari pusat itu sampai Tanah Abang Selipi, sampai Tanah Abang Selipi gitu. Tapi di Tanah Abang sendiri waktu itu bentrok sama mana aja tuh? Mas dulu Boy? Belum ada, yang gue bilang balik ke depan tadi ya, nggak ada tandingan. Nggak ada tandingan. Kalau di jalur situ kan sebenarnya kan musuh Bonjer 90 ya, Bonjer Tanah Abang ya, basis Tanah Abang itu kan yang gue bilang tadi SMA 24, STM 13 Tanah Abang, sama Kampung Jawa 8 KJ. Enggak, dulu sama Kampung Jawa enggak bentrok. Cuman itu aja tuh paling. Cendrawasih, 8 KJ, 8 GP sama SMA 24. Nah pas gue ditatar dulu itu mah nggak ada rintangan sama sekali di jalan nggak. Nah pas masuk kelas 2 pernah ke sana? Enggak, di situ, dari situ kan itu hanya penataran ya. Setelah selesai penataran pakai seragam, udah balik basis masing-masing. Basis Bayoran, basis Tanah Abang, basis Cengkareng masing-masing, basis Joglo masing-masing. Ya mungkin kalau gabung antar basis tuh misalnya Tanah Abang ada masalah nih misalnya, dia kekurangan orang apa gimana, mungkin dia undang Ker, anak-anak Bayoran bawa. Ada apa misalnya, gue dipantekin mulu sama anak STM 3 Kedoya tuh. Siap bos gitu. Berangkat gitu, paling ngalongnya gitu aja dulu. Oh berarti dengan, bicara tadi dengan 3 Kedoya, waktu zaman Mas Boy sendiri sering nggak sih ngalamin Mas Boy bentur dengan sekolahan 3 Kedoya tersebut? Enggak, jarang sih. Paling kalau diundang basis Tanah Abang, tapi dia yang lewatnya jalur musola ya. Iya paling kalau diundang dia aja, kalau enggak ya jarang karena jalurnya udah beda kita. Oh karena dia kan barat, kita kan selatan. Betul. Karena pas diundang aja ya. Iya kalau lagi diundang aja gitu. Nah ketika momen diundang itu terjadi bentrok. Bentrok lah gitu. Bentrok. Itu gimana tuh waktu itu pas bentrok dengan mereka waktu itu? Ya kita bukannya sombong ya kan.
hancur dia. Kalau kita udah lengkap gitu ya. Bayoran datang, Tanah Abang manggil ya kan, Basis Tanah Abang, apa sih ya, gimana sih ya? Misalnya gua dipantekin mulu nih. Kalau gue bilang Basis Tanah Abang pecah dua ya. Ada yang lewat basis musola, ada yang lewat basis anggrek. Betul. Jadi ya mungkin ya kan berarti dia nggak full kan ya kan? Iya, Anak-anaknya nggak full gitu loh. Kebagi dua. Berarti kan dikit. Kalau dia dipantekin misalnya STM 3 Kedoya gabung sama STM misalnya fluid apa STM apa kan pasti keteter dia. Betul. Makanya dia ngundang ke Bayoran ya, ayo ker. Ya kalau anak-anak misalnya dari Bayoran datang ya habis dia, pokoknya udah nggak ada apa-apanya lah. Gitu. Oh, ternyata momen aja ya. Ternyata momen ya, karena ini bukan hanya niat menyombongkan ya, Mas Boy, karena nggak ada buat apa. Karena mungkin pas ketika Bayoran datang ketemu ya 3 ya realitanya seperti itu ya. Karena emang di zamannya Mas Boy sendiri ya Bayoran lah yang kalau menurut kita ya basis legend sih, karena legend berasal dari sana sih ya. Basis Bayoran ya. Mungkin ada figur lah. Ada figur Guru Tasmuni kali ya. Betul. Ada figur Guru Tasmuni ya udah almarhum. Ya, karena Bayoran ini keras orang-orang, the best kalau menurut kita juga. Karena Bayoran tuh mungkin areanya sih ya, areanya emang bentrokan semua. Bentrokannya juga nggak 1-2 sekolahan ya. Memang kita sama senior dididik kompak, dididik selon gitu loh. Bukan berarti dididik kompak kita tuh harus berani keroyokan. Kita harus selon, one by one pun kita harus berani. Betul. Kalau untuk urusan berantem ya kan. Ya, ternyata emang Bayoran luar biasa emang kalau menurut kita juga. Nah nih Mas Boy juga ada pertanyaan juga nih dari teman-teman. Waktu itu sosok kejadian di Sleepy. Pernah nggak itu ngalamin Mas Boy, mungkin dengan sekolahan mana waktu itu? Kalau nggak salah ada yang bilang katanya sama 15 Fluid atau 12 PLO gitu, atau 13 Nabang. Katanya Sleepy itu udah tumpah para pelajar semua di situ semua tuh, karena ada sosok katanya yang mau one by one katanya. Iya. Itu bener nggak? Dan ceritanya gimana tuh Mas Boy? Dengan siapa waktu itu sosoknya? Kalau waktu itu gue sih apa sih ya? Waktu itu ada anak-anak basis Tanah Abang, basis Bayoran ngajakin, "Bang, ayo kita jalanin nih ke mana? Ke Sleepy. Anak STM Fluid nungguin di Sleepy." STM PLO 12 apa 15-nya waktu itu? Ya gabung dia. Gabung ya, 12-15 lah pagi ya. siang gabung. Ya udah coba, nggak jadi masalah, jalanin aja gue bilang. Kan kita udah pengalaman, siapapun kita lawan ya kan. Lagi itu emang katanya mau bentrok dengan salah satu dari pihak mereka, itu siapa itu Mas Boy? Dari mereka ada itu? sih, mungkin sekarang udah almarhum kali ya. Siapa waktu itu? Yang ya cukup punya nama lah di dunia STM zaman dulu ya. Ada dulu namanya Crossboy ya. Crossboy. Oh, beliau udah almarhum ya? Udah almarhum. Semoga ya. husnul khotimah untuk Iya, semoga diterima di sisinya. Dari PLO ya? 12 Fluid atau 15 Fluid ya? Beliau tuh basis mana? Tanah Abang jatuhnya ya? Dia ya bisa dibilang dia Sleepy. Kalau dia domisili tinggalnya di Tanah Abang. Tanah Abang. Tapi emang pernah kejadian tuh dengan almarhum waktu itu? Enggak sih, belum sempet fight. Belum. One by one sih belum pernah. Ya mungkin hampir ada yang pengen. Mungkin dia nih ya. Kalau nggak salah sih gua nggak begitu ini sih. Mungkin dia mau ngetes gua kali ya, mau ngajakin gua gitu mungkin. Mau tahu nih yang namanya Joker Bonjer, ayo ngetes. Mungkin Crossboy-nya ya. Kalau dari gua ya enggak. Karena gua juga tahu yang namanya Crossboy ya dari anak-anak basis Tanah Abang. Kalau dari di basis Bayoran kan dia nggak sampai jauh namanya ke basis Bayoran itu loh. Betul. Oh, ternyata dari mungkin dari rivalnya ya. Iya, mungkin dari pihak almarhum Crossboy-nya pengen ngetes gua mungkin. Tuh tumpah tuh katanya pelajar, rame tuh waktu itu katanya ya.
Ya kalau dibilang ya bukannya kita sombong ya. Dia kalau gue bilang dia kalah lah. Nggak ada begitu anak-anak Bonjer datang itu sepanjang jalan dari ujung ke ujung kan nyampe Selipi. Dihantem mundur dia udah. Ya memang masih ada sih. Masih ada mungkin ya apa sih alumni-alumninya kalau yang pakaian bebas kan nggak ketahuan kan? Betul. Masih ada sih. Oh, ternyata terjadi bentrok positif itu ya? Iya, tuh ya kalau bisa dibilang udah dipukul mundur dia sama anak Bonjer dah. Ya. Tapi emang untuk secara fight temu satu itu mungkin belum pernah ketemu ya, cuma hanya dipukul mundur aja waktu itu ya. Iya, sempat waktu itu ketemu sih sama Crossboy di Kebayoran. Dia bilang ya udah tapi jangan di sini dia bilang karena loh gua nggak pernah merasa ngajakin dia fight gitu ya kan. Ya mungkin dari dianya kali. Tapi di situ kan di pihak dia ada yang kenal gue mungkin ya. Udahlah nggak usah di sini kan nanti di luar aja lah katanya. Ya udah, kalau gue sih nggak jadi masalah. Gue nggak tahu dia, gue nggak kenal dia gitu loh. Ya mungkin dia yang dengar nama gue mungkin, kalau gue nggak dengar gitu loh. Oh iya, karena hanya wah nih di selatan yang lagi naik nih Joker nih, dia penasaran mungkin gitu ya. Tapi beliau sendiri di Bayoran ya mungkin belum ini banget ya gitu ya. Iya. Nah kalau untuk di sosok daerah Bayoran, Mistik, Ciledug, mungkin ada nggak rival Mas Boy ini yang menurutnya, ini mencetar nih kalau dibilang dia nih sosok rival, ada nggak tuh? Mungkin dari STM mana gitu? Kalau kan, di zaman gue udah nggak ada ya. Budut. Mungkin sebelum gue masuk di Bonjer Budut lah ya. Betul. Tapi setelah gue masuk di Bonjer itu Budut udah berkurang waktu udah itu. Kacau lah udah namanya dah ya kan. Udah beda generasi mungkin beda lah. Oh ternyata mungkin dari zaman Mas Boy ini siapa ya tadi sosoknya Bang Wiro ya waktu itu ya. Ya pokoknya Bonjer bisa dibilang seimbang lah. Imbang. Sama STM yang udah berkelas, yang udah punya nama. Karena mereka kalau dibilang ya sekolah legend juga lah kalau menurut kita juga ya. Iya. Budut nih luar biasa kalau menurut saya dari kekeluargaannya, bahkan sampai sekarang Budut bagus lah kalau menurut kita ya. Jadi kita juga mungkin ambil contoh baiknya gitu. Karena dari Budut nih banyak sih melahirkan dari sekolah-sekolah lain kalau dibilang seperti ikatan alumninya gitu. Iya. Buat contoh lah ya. Karena ya kita nggak bisa pungkirin ya namanya waktu sekolah mungkin bisa jadi rival atau mungkin bisa disebut juga bukan rival karena hanya keadaan waktu itu ya. Karena kita juga bisa belajar dari sekolah Budut tersebut gitu. Mungkin di zaman Mas Boy ini Budut juga ternyata kan ada sesuatu gitu namanya di era-era kalau dibilang era-era 90-an tuh era-eranya legend ya. Iya, era-era legend gitu. Penguasa Jakarta. Betul, lah. Penguasa STM Jakarta ya. Dengan Bonjer sendiri ya tidak bisa dianggap remeh gitu ternyata ya. Ada sosok di sini, ada Bang Joker gitu karena banyak juga di sini di atas Bang Joker juga ada ya ternyata ya. Kayak seperti Bang Bondol, Terminator atau Bang Vega kalau nggak salah ya. Banyak lah gitu yang melahirkan regenerasi Bonjer ke bawahnya. Nah, masuk era 98 jatuhnya berarti Mas Boy ya. Nah, kita dapat info juga nih. Katanya di era 98 kan eranya masuknya reformasi. Terus terjadinya Krismon kalau nggak salah tuh ya di 98. Kalau nggak salah Indonesia lagi ambruk ekonominya, banyak demo. Dan dapat kabar juga nih dari podcast sebelumnya dari Cing Bargot kalau nggak salah waktu itu Bang Joker kena tembak. Itu bener gak tuh katanya cerita tersebut gimana tuh Bang Joker sendiri alamin? Ceritanya sih nggak panjang ya, pendek kali ya. Waktu itu zaman apa sih ya, demo mau jatuhin Soeharto lah ya. Iya betul. Nah dari pihak BEM, dari pihak apa kan waktu itu apa sih ya,
Motornya BEM kalau nggak salah dulu ya, BEM. Badan Eksklusif Mahasiswa. Zaman dulu itu ada undangan buat pelajar. Jadi tiap-tiap sekolahan itu dapat undangan buat ikut demo gitu loh. Bonjer sendiri dapat waktu itu? Ada dapat. Nah di situ ada yang ngasih tahu kan, ikut demo, demo ya. Dapat undangan nih dari mahasiswa katanya. Akhirnya gua cuma nggak banyak sih, cuman paling berapa orang ya, sekitar nggak nyampe 25 orang kali ya. Itu yang jalan tuh, yang berangkat tuh? Sekitar 25 orang gua bergerak ke arah Semanggi dulu ya. Semanggi. Tepatnya di Atmajaya ya? Gabung tuh sama mahasiswa sama masa-masa yang lain kan. Di situ nggak tahu udah bentrok abis deh tuh. Sama TNI itu mahasiswa ya kan. Ya akhirnya mau nggak mau namanya kita ikut di kubu mahasiswa di kubu demo, bentrok ya kan. Gua lihat tuh banyak orang pada geletakan di tengah jalan ya kan. Itu kena gas air mata mungkin ya? Pas gua samperin ada yang bilang, wah udah mati katanya. Waduh, gua bilang. Tapi gue tetap selon. Itu bener mati om? Gue waktu itu bawa anduk warna merah di tangan gini ya. Anduk warna merah gue puter-puter ya kan. Woi teman kita mati, gue bilang teman kita mati, gue teriak gitu. Gue maju, begitu gue maju, nggak taunya yang mahasiswa yang di Trisakti ya, itu kepukul mundur kalah kan, masuk ke dalam. Itu dengan aparat ya? Nah yang geletak-geletak di jalan ini korban penembakan, korban apa ya kan. Akhirnya gua emosi, gua ambil batu kan. Begitu gua ambil batu, gas air mata gua udah nggak kuat ya kan. Waduh udah perih, muka udah perih semua. Gua mundur, begitu mundur udah gua tinggalin dah tuh yang barang geletak-geletak dah, gua bilang. Gua udah nggak kuat nih, gas air mata udah pedas. Begitu gua mundur, gua dengar ada suara tembakan, jedar. Allah. Pas gua dengar suara tembakan itu kok kayaknya kaki gua yang kena, ini perasaan gua ya kan. Pas gua lihat, waduh, darah. Gua bilang berarti kaki. Sebelah mana? Berarti suara tembakan tadi, suara tembakannya ke arah kaki gua kan? Berarti. Kaki kiri. Allah Akbar. Berarti ada sniper nih ngintip gua nih, gua pikir. Masa lalu lah kita intermezzo aja. Betul. Begitu gue lihat darah di kaki gue kan, ternyata gue pas mau gue lari itu udah nggak kuat. Itu gue baru ngerasain rasanya ditembak, itu kita nggak bakal bisa berdiri, udah lemas. Betul, lemas pasti bener. Untungnya itu dari ada mahasiswa waktu itu kalau nggak salah dari Universitas Gunadarma. Oh Gundar. Iya Gunadarma narik gue, nolongin gue kan, dimasukin gue ke mobil ambulan. Itu di mobil, waduh banyak banget korban penembakan. Ada yang di pantat, ada yang di dada, ada yang di kuping. Akhirnya gue dari situ dibawa gue ke rumah sakit Cipto. Habis itu gue dibedel semua kan, nih celananya yang darah semua. Dilihat sama dokter tuh, yang ketembak ya. Akhirnya dioperasi kan, dikeluarin serbuk-serbuk apa aja tuh yang masih ada. Iya. Tapi kata dokter dia bilang, ini kayaknya peluru karet ini, soalnya nggak ada proyektil tajam, betul. Proyektil tajamnya, peluru karet udah selesai dijahit. Akhirnya jam berapa tuh gua? Tapi gua lihat dulu nih, waduh, itu satu rumah sakit Cipto itu orang pada tiduran semua lagi dioperasi, korban penembakan semua kan. Waduh, gua bilang, ya gua kecewa. Sebenarnya gue waktu itu kecewa. Dalam hati gue udah kecewa. Ini sebenarnya apa sih namanya? Motornya ini mana gitu loh, motor perjuangannya ini. Iya benar-benar. Sekian banyak orang yang ketembak, ya kan? Kalau gue mungkin cuman kaki lah. Ada yang di dada, ada yang di kepala itu. Banyak korban waktu itu emang. Gue kecewa tapi gue pikir ada lah. Ini ntar siapa yang bayar ya? Gue pikir gitu. Iya. Siapa yang bayar nih biayanya nih? Waktu itu ada pejabat PMI datang kan Pak Mari Muhammad.
Oh, masih inget banget. Ya Pak Mari Muhammad datang. Detail. Dia bilang, tolong dok, ini semua biaya operasi korban penembakan Semanggi digratisin katanya. Kata Pak Mari Muhammad. Udah. Akhirnya nggak lama, mungkin keluarga gua ada yang ngabarin kali ya, datang pakai taksi. Begitu nanya-nanya, mungkin keluarga gua kan, wah gratis katanya, nggak bayar. Ini yang korban penembakan. Udah tuh gua dijemput, dinaikin taksi, gua digotong kan, gua nggak bisa jalan kan. Naik taksi udah gua pulang. Disitulah gua, aduh. Iya itu sempat masuk Antv kalau nggak salah, katanya Cakrawala ya kalau nggak salah. Ya sebenarnya gimana ya, gue bilang udahlah, yang udah ya udah kalau bilang. Berarti emang posisinya waktu Mas Boy ketembak sendiri tuh dengan anak-anak udah buyar kemana tahu udah entah ya? Udah buyar, jadi udah masing-masing berarti ya? Di tengah-tengah jalanan itu mungkin cuman gua sama yang pada ngeletak-ngeletak yang udah nggak bisa berdiri dah tuh. Iya. Korban-korban yang ditembak. Iya, karena infonya anak-anak yang ikut juga katanya nggak tahu tuh kabarnya Mas Boy tuh, ternyata nggak ada yang ngeliat di TV katanya, itu Joker kata itu yang kena tembak katanya. Iya itu. Gitu. Pergerakan itu kan sebenarnya awalnya dari katanya dari anak-anak bilang ada undangan nih dari mahasiswa gitu loh, dari mahasiswa untuk ikut demo. Jadi tujuannya pun juga mungkin hanya ikutan ya waktu itu ya. Nggak tahu tujuannya itu mau apa kan nggak tahu. Karena hanya kita ada di situlah, karena tapi inilah bagian sejarah ya ternyata ya salah satu bagian sejarah kelam nih. Ya. Tragedi 98 lah. Tragedi 98. Ternyata Mas Boy ini salah satu pelaku sejarah kalau dibilang di era 98, bahkan sampai kena namanya luka tembak ya. Jadi itulah, semoga nggak ada lagi kejadian seperti itu ya di nggak tragedi. Perlu lah sebenarnya, nggak perlu ada, jangan sampai ada itu. Gitu, karena cukuplah masa lalu untuk dijadikan pelajaran di saat ini. Nah, untuk teman-teman yang ada sesi tanya, boleh kita tanya mumpung masih ada kesempatan nih, kita masih bersilaturahmi dengan Mas Boy, Bang Joker, karena banyak juga nih yang hadir nih. Ayo, ada yang sesi tanya? Mas Boy, setelah lulus apa pernah ikut kegiatan anak-anak atau gimana di Bonjer sendiri khususnya Mas? Soalnya sih pertanyaan saya. Oh, nah tuh, jadi katanya setelah tragedi 98, berarti Mas Boy lulus nih ya di 98 nih. Itu Mas Boy sendiri masih aktif nggak, dalam arti aktif untuk ngikutin anak-anak, bahkan sampai kalau dibilang yang ngejaga lah sampai regenerasi Bonjer nih never die lah bahasanya waktu itu, never die gitu. Itu gimana tuh jawabannya dari Mas Boy sendiri? Gimana ya, gue di Bonjer itu udah kayak bapak kali ya, di rumah di setelah gue itu mungkin gue udah kayak bapak kali ya. Bonjer nih udah dianggap udah kayak bapak, jadi gue selalu ada. Setiap hari itu gue pasti selalu datang ke sekolahan itu, pasti selalu datang gue ke sekolahan. Tapi gue apa ya, di tiap tahun ajaran kan ada penataran, gitu ya. Betul. Tapi gue nggak pernah natar mereka itu. Natar mereka itu paling ya adalah senior mereka yang natar. Kalau gue cukup kayak dateng, gimana sih ya? Datang cuma ngeliat gitu ya. Kayak apa ya? Gue juga kadang-kadang bingung. Masih gue sampai tahun 2000 berapa ya, terakhir gue ketangkep karena gara-gara narkoba kali ya. Mungkin kalau gue nggak ketangkep gara-gara narkoba itu gue masih jadi bapaknya anak-anak kali. Masih ngikut terus. Karena gue ketangkap narkoba tahun 2005 kalau nggak salah. 2005. Jadi gue udah nggak bisa dampingin anak-anak, gue udah
Gue waktu itu di Rutan Salemba ya. Tapi ada yang nggak ngegantiin gue lah istilahnya, buat ngedampingin anak-anak. Ternyata emang jadi bapaknya anak-anak lah istilahnya. Nah, jadi emang nih kalau dibilang sejalur apa sih, berutun ya. Jadi Mas Boy setelah udah nggak aktif, ada lagi sosoknya. Itu siapa penggantinya? Waktu itu ada sih ya. Kalau nggak salah. Tapi sebenarnya dia nggak dari, kalau di Bonjer kan sebenarnya identiknya dengan STM ya. Iya betul. Ada waktu itu dari SMA. Dia memang selalu dampingin gua sebelum gua ketangkep. Jadi adalah namanya Dedi lah ya. Siapa? Oh. Dedi, mungkin dia dipanggilnya Demek ya. Demek. Assalamualaikum nih untuk Om Demek. Semoga selalu sehat nih. Sehat selalu dan selalu dibeli lindungan dimanapun berada nih. Jadi begitu tahun 2005 gua ketangkep narkoba, gua di Rutan Salemba kan gua jadi udah nggak jadi bapaknya anak-anak Bonjer lagi, jadi Dedi Demek yang gantiin gua karena dia sebelum gua ketangkap memang dia selalu ngedampingin, selalu nemenin gua gitu ya kan. Betul. Nah, kita juga mau nanya nih. Kalau menurut Mas Boy sendiri, sosok Demek nih seperti apa sih? Dan dia mungkin jatuhnya junior ya, junior Mas Boy ya. Dan itu sosoknya kasih tahu sedikit dong untuk kita semua nih. Beliau seperti apa? Kalau bisa sedikit lah cerita dia masuknya tahun berapa dan ini tahun berapa gitu. Kalau tahunnya gua nggak begitu nggak begitu ini ya. Karena beliau juga dari SMA katanya ya, bukan dari STM ya. Dedi kan dari SMA tapi dia emang udah kayak anak STM lah. Kalau nggak salah SMA tuh ada Cing Bargut juga ya. Demek, dia gimana ya sebenarnya orangnya? Kalau gue bilang pengennya dia kayak kalau menurut inian gue penilaian gue dia pengennya disiplin mungkin karena dia dari bokapnya dia kan dari TNI ya kan. Angkatan, bener. Mungkin didikan dia pengennya anak-anak tuh dididik keras, dididik disiplin. Gitulah. Kalau menurut gua ya kalau bergaul mungkin di anak-anak juga asik. Betul, karena dia orangnya apa ya? Baik sih. Betul. Ternyata emang Mas Boy ini sebelum terjadinya ketangkep ya sering dampingin juga ya, beliau sering ngedampingin Mas Boy ya. Demek. Begitu gua masuk 2005 kasus narkoba ya kan. Vonis gue juga nggak rendah ya kan, 4 tahun lebih ya kan. Gue pikir lumayan lama itu waktu itu. Gue pikir gue nggak mungkin lah udahlah. Ternyata emang beliau lah ya. Ternyata di sini. Ya cuman gue pengennya kan anak-anak Bonjer tetap kompak, tetap solid gitu loh. Ternyata ini amanah dari Mas Boy. Iya. Jadi mungkin Demek sendiri ngejaga itu ya mungkin ya. Bahkan ya kita di sini sedikit terkuak ya. Kenapa Mas Boy kok masih ikutan sih, masih pelajar begini kan udah apa ya, ternyata di sini ada amanah di sini ternyata supaya Bonjer ini tetap ini ya, tetap eksis lah kalau dibilang ya, tetap dijaga, tetap apa, karena keluarga Bonjer sendiri ajaran senior ini luar biasa kalau menurut saya ya, walaupun ya mohon maaf banyak sisi negatifnya, tapi banyak juga hikmah yang diambil dari kekeluargaan tersebut. Bahkan sampai sekarang kita solid dari eranya tahun berapa aja sampai era muda kita tetap kompak ya Mas Boy. Ternyata dari Mas Boy sendiri yang buat kita kompak gitu. Ternyata nih amanah dari Mas Boy sendiri. Ternyata sekarang nih di eranya jatuhnya beliau era milenium ya. Era milenium 2000 ke atas gitu. Nanti ke 2010 ke atas eranya milenial. Ternyata ada yang lihat gua, dia, wah Joker. Begitu Joker mobil gua dikepung. Gitu ya. Abis mukul gua cuman begini doang itu. Padahal nggak ada barang di sini, begini
gini doang, mati lu. Oh, buat gertak ya? Ya kan, ngeliat orang-orang itu sangar-sangar banget ya kan. Boy, joker, kata joker bonjer, musuh. Udah cemplungin aja ke got, katanya cemplungin aja ke got.